البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah alihi washabbihi. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sujud sahwi. Sujud karena lupa ketika sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, dan sudah kita simpulkan dengan mudah insyaallah. Walaupun sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Abdul Bar sering kita ulang-ulang yang memberikan nukilan sepakat para ulama, walaupun dikritik para ulama yang lain tidak ada sepakat, tapi ini termasuk dianggap ucapan beliau. Jadi kalau kita lupa, apapun lupanya, boleh kita sujud sahwi itu setelah salam, kemudian kita sujud sahwi kemudian salam, ataupun setelah kita menyelesaikan sholat tersebut kita sujud sahwi kemudian salam. Itu. Walaupun lebih bagus, lebih afdal, sebagaimana ringkasan kemarin kita sebutkan. Berikutnya masih kita di bab yang ke-8, bab sujud sahwi wa ghairihi. Sujud sahwi dan yang selainnya. Ini kita bahas yang selainnya. Yaitu apa? Min sujud di tilawah, dari sujud tilawah, wa syukur, dan sujud syukur. Itu. Di kitab yang kedua, di kitab Shalah. Dan disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ini beberapa hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama, kita baca langsung disebutkan di sini. Qala rahimahullah taala, hadis yang ke-10 dan itu hadis yang ke-320 di buku ini, dan berbeda-beda setiap cetakan. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, dari sebuah Imam Muslim, sajadna ma Rasulillah, kami sujud bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Insyiqaq, ayat-ayat yang disebutkan di sini. Yang pertama, disebutkan di sini di dalam Al-Qur'an yang di lafaz idza sama'u syaqqat. Ini kita sujudnya di ayat yang ke-21. Wa idza quri'a alimul Qur'an la yasjudun. 21 . Jadi kami sujud bersama dengan Rasulullah SAW di surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-21. Idza sama'u syaqqat. Disebutkan di situ ayat yang ke-21, wa idza quri'a alimul Qur'an la yasjudun. Apabila dibacakan atas mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Kita sujud. Demikian juga surat Al-Alaq. Itu ayat yang ke-19. Dan surat itu diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini awalnya kan itu. Dan itu adalah ayat yang ke-19 di surat Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Itu. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Rawi Muslim. Hadis ini meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullah. Demikian juga hadis berikutnya, hadis yang ke-11. Wa Ibn Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di sini sebagai Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Kalau beliau mengatakan shad, ini surat shad wal Quran dzikr. Ibn Abbas sudah mengatakan shad laisat min azaimi sujud. Tidaklah dari azaim as-sujud. Sebagai Imam Sunani, azaim ini laisat mimma warada fi sujud fiha amrun wala tahrid wala taksis wala hathun wala hath. Tidak ada padanya itu apa yang menyebutkan dari sujud berupa perintah. Tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada juga anjuran, tidak ada pengkhususan, tidak ada dorongan. Wa inna ma warada bi siqatil ikhbar, hanyalah dia menyebutkan tentang ikhbar, kabar saja. Jadi di surat Shad itu tidak ada di situ perintah dari Allah Subhanahu wa taala, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sujud, tidak. Tapi itu berupa kabar saja. Ini makna azaim. Azaim sendiri kan sesuatu yang pasti, sesuatu yang wajib. Tidak ada. Berbeda dengan di surat Al-Alaq disebutkan wasjudu
Ini wasjud waqtarib, sujudlah. Kan itu fi'il amr. Adapun di shad itu tidak ada di situ perintah. Cuma pengkabaran. Tentang siapa? Tentang Nabi Daud alaihissalam. Bi annahu fa'ala, sungguhnya beliau Nabi Daud alaihissalam beliau sujud. Wa sajada nabiyyuna, dan nabi kita ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sujud. Iktidaan bihi, karena mencontoh Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana dalam ayat Nabi Huda muqtadih, maka dengan petunjuk mereka para nabi maka contohlah. Jadi mana azaim di sini yakni kewajiban. Surat Shad di dalamnya tidak ada di situ perintah untuk kita sujud. Ini makna min azaim sujud, ya. Wa qad ra'aitu, kemudian Nabi sallallahu mengatakan wa qad ra'aitu, dan sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, beliau sujud di dalamnya. Bukhari, mereka Imam Bukhari. Jadi di surat Shad itu tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sujud. Ya. Sehingga berkata Ibnu Abbas, laisa min azaim sujud, tidaklah dari perintah untuk kita sujud. Seperti Imam Sunani tadi cuma pengkabaran bahwa Nabi Daud sujud. Ayat yang disebutkan wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaqara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ya, di ayat itu kemudian kita sujud. Jadi bukan perintah di situ, tapi cuma Allah mengkabarkan bahwa Nabi Daud kemudian sujud. Ini juga termasuk sunnah juga, ya, surat Shad ini. Ayat disebutkan yaitu di ayat yang ke-24, ya, itu wa kharra raki'an wa anab, maka kharra tersungkur, raki'an ya rukuk kemudian tersungkur, ini sujud, wa anab dan kembali kepada Allah. Nabi Daud alaihissalam. Ini juga ya berarti sudah 3 yang disebutkan. Insyiqaq, kemudian al-alaq, kemudian shad. Kemudian jelas juga hadis nomor 12. Wa anhu, masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di sini juga disebutkan Imam Bukhari, tadi juga riwayat Bukhari. Wa anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najm. Beliau sujud di surat Najm. Ya, itu Bukhari, berikan Imam Bukhari. Surat An-Najm ayat yang berapa? Ini ayat yang ke-62. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah, ini fil amr ini. Ini dengan perintah. Fasjudu, maka sujudlah lillah kepada Allah, untuk Allah, wa'budu, dan sembahlah. Ayat yang ke-62 yaitu. Kemudian di antara hadis menunjukkan bahwa ini semua tidak wajib. Tadi kan dari lafaz-lafaz disebutkan tadi di antaranya kan wajib kan. Sekarang apa yang memalingkan untuk kemudian kita tidak selalu melakukan? Ya, bahwa itu adalah bukan wajib. Di antara di sini. Hadis yang ke-13 dan itu hadis yang ke-323. Wan Zaid bin Thabit, dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Di sini bahkan muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Qala, beliau mengatakan, ini beliau salah seorang dari sahabat yang mencatat Al-Quran, Zaid bin Thabit. Qala, beliau mengatakan, qara'tu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma. Aku membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najm, ini surat an-najm. Falam yasjud fiha. Ya, falam yasjud, maka beliau tidak sujud di dalamnya. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Nah, ini jelas berarti apa? Berarti tidak wajib. Sehingga di sini ada beberapa permasalahan. Hukum dari sujud tilawah ini bagaimana? Tilawah itu kan tala yatlu tilawatan, ya, ini karena membaca ayat Al-Quran yang situ ada perintah sujud atau misalnya kemudian kita sujud. Ini makna tilawah, ya, karena membaca Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Simulnya adalah sunnah. Tadi hadisnya jelas kita sebutkan tadi, ya, hadis Zaid bin Thabit tadi yang waktu itu Nabi SAW boleh tidak sujud, ini jelas menunjukkan itu bukan wajib. Itu adalah ucapan jumhur ulama. Adapun Abu Hanifah berpendapat wajib. Seperti beliau beralasan wa idza quri'a alimul Qur'an la yasjudun. Apabila dibacakan atas mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Ya. Kemudian juga ini menunjukkan apa? Tidak beriman, ya, demikian. Padahal tidak berkaitan dengan masalah kita ini kan, demikian. Jadi kesimpulannya adalah sunnah saja, jelas. Lalu berikutnya permasalahan yaitu perselisihan para ulama. Ada sajadah tilawah. Berapa jumlah ayat-ayat yang menyebutkan sujud tilawah fil Quran, dalam Al-Quran?
Berselisih para ulama. Sebagian menukilkan seperti Ibnu Hajar, wa qad ajma'al ulama ala annahu yasjudu fi asyar mawadhi. Beliau mengatakan sepakat para ulama, sepakat ini ijma di 10 tempat. Ulama mustahil. Sedangkan sudah pasti adalah 4. Ulama ijma ini perlu dibicarakan. Kalau ijma ini saya kita akan lakukan. Tapi bukti bahwa itu ijma berselisih para ulama menunjukkan terjadi perselisihan. Bahkan yang biasa kita lakukan 4 saja. Ya demikian. Walaupun boleh, alam boleh ya di tempat-tempat yang lain. Bahkan sebagian mengatakan ya jumlahnya adalah 15. Khams asyrata sajadah. Khamsa asyrata sajadatan, 15 tempat. Bahkan sebagian mengatakan ijma. Seperti alif lam mim tanzil sajadah yang kita baca hari Jumat itu. Ya kita dalam hati kita ada sedikit kalau kita ini ada perasaan enggak serak lah kalau kemudian kita sujud di situ. Ya dan biasa kita dapati dulu enggak ada yang sujud di situ. Walaupun boleh insyaallah untuk kita sujud ketika membaca di waktu subuh itu. Adapun 4 jelas ya tadi kita sebutkan itu di surat Shad, kemudian di surat Najm, kemudian Al-Alaq, kemudian Al-Insyiqaq. Itu 4 jelas datang hadisnya. Ada yang lainnya sebagian mengatakan 15 ini dan itu adalah kebanyakan para ulama. Bahkan sebagian mengatakan itu ijma. Ibnu Hajar cuma mengatakan 10. 15 itu dalam Al-Qur'an biasa kita baca, yaitu ada tanda di riwayat Hafiz an Asim yang biasa kita baca 15 itu mungkin bisa ditulis atau bisa dilihat di Al-Qur'an. Ya setiap Al-Qur'an dan Al-Qur'an memang berbeda-beda. Yang biasa kita dulu menghafal itu ya 1 juz 10 lembar. Kalau yang tersebar sekarang di kalangan ya thalabah ya para penuntut ilmu itu ya 1 juz 10 lembar kan gitu. Kalau dulu kita dan terus kita menghafal dengan itu walaupun sekarang mulai asing ya 1 juz 8 lembar ya itu asing. Sulit didapat. Cetakan Indonesia saja. Ya di situ mereka menyebutkan 15 tempat. Yaitu surat Al-A'raf ayat 140. Bisa ditulis Al-A'raf ayat 140. Ya Al-A'raf ayat yang ke-206. Yaitu walahu yasjudun. Al-A'raf ayat ke-206. Kemudian Ar-Ra'd ayat ke-15 bil guduwi wal asal. Kemudian An-Nahl ayat ke-50 wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian Bani Israil atau Al-Isra ayat ke-109 wa yaziduhum khusyu'a. Kemudian Maryam ayat ke-58 kharru sujada wa bukiya. Kemudian Al-Hajj ayat ke-18 inna lillahi yaf'alu ma yasha. Innallaha yaf'alu ma yasha. Kemudian Al-Hajj ayat ke-77 fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Kemudian Al-Furqan ayat ke-60 wa zadahum nufura. Kemudian An-Naml ayat ke-26 Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian As-Sajdah ayat ke-15 ini yang dibaca setiap subuh hari Jumat. Wa hum la yastaghfirun. Kemudian Shad ayat ke-24 ini biasa kita lakukan wa kharra raki'an wa anab. Kemudian Fusilat ayat ke-38 ya 28 wa hum la yas'amun. Kemudian An-Najm ayat ke-62 wasjudu lillahi wa'budu. Ini paling akhir di surat tersebut. Kemudian Al-Insyiqaq ayat ke-21. Wa idza quri'a al Qur'an la yasjudun. Kemudian Al-Alaq ini ayat terakhir juga ayat ke-19. Al-Insyiqaq tadi ayat ke-21. Al-Alaq ayat ke-19. Wasjudu waqtarib. Wasjud waqtarib. Itu. Ini 15. Saya mengatakan inilah pendapat yang benar. Tapi yang jelas ulama 4 yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian apakah disyaratkan berwudu ketika sujud tilawah? Tidak ada dalil menyebutkan ini pendapat jumhur. Bahkan jumhur mengatakan istirad, mensyaratkan dalam keadaan wudu, tapi tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil. Yang benar adalah tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan dalam keadaan berwudu. Ini pendapat Syekh Muqbil, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Ibnu Taimiyah, demikian juga yang lainnya. Apakah disyaratkan menghadap ke arah kiblat? Tidak disyaratkan juga. Ya, cuma berpendapat menghadap kiblat. Ya kita berusaha menghadap kiblat, tapi tidak disyaratkan oleh ulama. Ya. Apakah takbir ketika sujud tilawah? Tidak takbir, langsung sujud. Misalnya demikian di sini sudah ada.